Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ranti Mayansari, NPM 1810017 dari kelas B, Hukum Asuransi. Di sini saya akan menjelaskan mengenai asuransi syariah dan akan memaparkan contoh kasus yang pernah terjadi pada nasabah asuransi syariah. Yang membuat saya tertarik untuk membahas mengenai asuransi syariah itu karena sekarang ini masyarakat muslim sudah sangat memerlukan asuransi, baik untuk melindungi harta, keluarga mereka dari akibat musibah yang tidak terduga. Nah, sebelum saya menjelaskan lebih jauh lagi, saya akan menjelaskan apa sih asuransi syariah itu. Asuransi syariah merupakan pihak penanggung atau penjamin atas segala resiko, kehilangan, kerugian, kerusakan, bahkan kematian yang dialami oleh nasabah atau pihak tertanggung. Dalam hal ini, si tertanggung itu mengikatkan perjanjian, di mana itu perjanjian risiko dengan penanggung atas barang atau harta, jiwa, dan sebagainya berdasarkan prinsip bagi hasil atau pola pembagian keuntungan dan kerugian yang telah disepakati oleh kedua belah pihak. Munculnya asuransi syariah itu diakibatkan dari sistem operasional asuransi konvensional yang mengandung unsur 1. Riba. Riba merupakan pengambilan tambahan baik dalam transaksi jual beli, pinjam meminjam secara batil yang bertentangan dengan prinsip muamalat dalam hukum Islam. Yang kedua yaitu gharar, yang merupakan suatu tindakan yang di dalamnya itu tidak ada unsur kerelaan. Yang ketiga yaitu maisir atau judi, di mana Allah Subhanahu wa taala telah menegaskan bahwa semua aktivitas ekonomi yang mengandung unsur maisir itu haram. Nah, atas dasar itulah maka dirumuskannya suatu perasuransian yang tidak bertentangan dengan kaidah-kaidah yang berlaku dalam hukum Islam, yaitu asuransi syariah. Yang akan dibahas di sini yaitu mengenai kasus yang pernah terjadi pada nasabah asuransi syariah yang telah melakukan wan prestasi terhadap perusahaan Bumi Putra cabang syariah Sidoarjo. Jadi pada kasus ini, nasabah yang melakukan wan prestasi itu rata-rata sedang mengalami kondisi ekonomi yang sedang menurun, sehingga mereka tidak dapat melanjutkan kewajibannya untuk berprestasi hingga tenggang waktunya itu lewat, yang telah disepakati oleh kedua belah pihak antara pihak nasabah maupun pihak perusahaan Bumi Putra cabang syariah Sidoarjo. Permasalahan yang akan dibahas di sini yaitu yang pertama, apa sih yang menyebabkan terjadinya wan prestasi yang dilakukan oleh pihak nasabah asuransi syariah terhadap perusahaan Bumi Putra cabang syariah Sidoarjo. Yang kedua, bagaimana tinjauan yuridis wan prestasi yang dilakukan oleh pihak nasabah asuransi syariah terhadap perusahaan Bumi Putra cabang syariah Sidoarjo. Yang ketiga, bagaimana penyelesaian terjadinya wan prestasi yang dilakukan oleh pihak nasabah asuransi syariah terhadap perusahaan Bumi Putra cabang asuransi syariah. Yang menjadi penyebab terjadinya wan prestasi yang dilakukan oleh pihak nasabah terhadap pihak perusahaan Bumi Putra cabang syariah Sidoarjo itu karena pihak nasabah tuh terlalu menganggap mudah permasalahan wan prestasi ini. Dan juga untuk pihak perusahaan Bumi Putra cabang syariah Sidoarjo-nya tidak terlalu memberikan sanksi yang memberatkan. Di samping itu penyelesaiannya juga cukup mudah. Jika nasabah itu memulihkan atau membayar premi, maka premi itu sudah bisa kembali ke keadaan semula. Nah, itu yang menyebabkan nasabah itu cenderung meremehkan dan tidak menepati janji sesuai dengan perjanjian yang dibuat dengan pihak perusahaan Bumi Putra cabang syariah Sidoarjo. Nah, hal itulah yang menyebabkan nasabah itu melakukan wan prestasi. Jika dilihat dari ketentuan pasal 1313 sampai pasal 1351 KUH Perdata, itu menegaskan kembali bahwa suatu perjanjian itu akan mengakibatkan seseorang mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih. Hal ini berarti perjanjian itu melahirkan suatu kewajiban atau prestasi dari satu atau orang kepada satu atau orang lainnya
yang berhak atas prestasi tersebut. Dari ketentuan tersebut mengakibatkan konsekuensi hukum, di mana dalam suatu perjanjian akan selalu ada dua pihak, di mana satu pihak yang wajib berprestasi dan pihak lainnya yang berhak atas prestasi tersebut. Dalam pasal 1266 KUH Perdata itu menjelaskan jangka waktu dari pihak yang melalaikan perjanjian tersebut yaitu selama 1 bulan untuk memenuhi kewajibannya. Hal tersebut sesuai dengan apa yang telah disepakati dalam perjanjian yang telah dibuat antara kedua belah pihak tersebut. Dan hal tersebut diperkuat dengan adanya peraturan bahwa pihak yang dirugikan itu dapat meminta ganti rugi yang diatur dalam pasal 1249 KUH Perdata. Ketentuan untuk menyelesaikan permasalahan non-prestasi yang dilakukan oleh nasabah asuransi syariah itu memakai cara yang sesuai dengan hukum perdata, yaitu mengenai perjanjian asuransi, dan juga harus sesuai dengan hukum Islam, yaitu kayak mengenai penyelesaian non-prestasinya itu sendiri. Nah, untuk penyelesaian pada kasus nasabah yang melakukan non-prestasi terhadap perusahaan Bumi Putra cabang Syariah Sidoarjo ini dilakukan secara musyawarah. Dan mengenai wan prestasi yang dilakukan nasabah itu berupa penunggakan pembayaran premi atau pemutusan kontrak sebelum masa perjanjian berakhir. Nah, si penanggung itu tidak menuntut ganti rugi apapun. Jadi kesimpulannya, sikap nasabah yang terlalu menganggap mudah permasalahan prestasi ini dan dengan tidak adanya sanksi yang memberatkan dari pihak perusahaan Bumi Putra cabang Syariah Sidoarjo, hal tersebut yang menyebabkan wan prestasi ini terjadi. Nah, untuk seseorang yang akan mengikatkan dirinya dalam asuransi syariah harusnya mematuhi prestasi sesuai dengan kesepakatan yang telah dibuat oleh kedua belah pihak. Nah, mengenai kasus yang terjadi pada nasabah di Sidoarjo ini yang dilakukan terhadap pihak perusahaan Bumi Putra cabang Syariah Sidoarjo ini telah dilakukan melalui musyawarah. Untuk saran dari permasalahan yang saya bahas tadi, yaitu yang pertama, sebaiknya untuk para nasabah itu lebih bijaksana lagi dengan apa yang diperbuatnya, sehingga tidak akan lagi menimbulkan suatu permasalahan di kemudian hari. Yang kedua, hendaknya Menteri Keuangan itu melakukan pengawasan terhadap sengketa yang terjadi di instansi bidang ekonomi syariah, khususnya di asuransi syariah sendiri. Yang ketiga, untuk perusahaan Bumi Putra cabang Syariah Sidoarjo ini hendaknya melakukan pemahaman perjanjian asuransi kepada pihak nasabah agar tidak terjadi lagi permasalahan non-prestasi ke depannya. Mungkin cukup sekian penjelasan dari saya, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Semoga apa yang saya sampaikan dalam video ini dapat bermanfaat bagi kita semua, terutama bagi saya sendiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.